Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian yang telah saya lakukan. Nah, di dalam penelitian ini, saya ingin mengetahui pengaruh motivasi terhadap minat belajar mahasiswa. Dalam penelitian ini, populasinya saya mengambil dari mahasiswa program studi matematika angkatan 2018, khususnya kelas B yang berjumlah 32 mahasiswa. Nah, pada penelitian ini saya memakai rumus Lovin untuk mengetahui sampel yang akan saya buat. Nah, dari rumus ini saya memperoleh hasil N-nya 29,6296. Saya bulatkan menjadi 30, sehingga sampel ini menjadi 30 mahasiswa. Kemudian untuk variabel penelitiannya, variabel bebasnya atau variabel independen yaitu motivasi, dan untuk variabel terikatnya atau variabel dependen adalah minat belajar. Kemudian untuk pengumpulan datanya, saya menggunakan metode angket atau kuesioner. Nah, dengan cara memberikan daftar pertanyaan pada responden melalui Google Form yang berhubungan dengan penelitian yang saya lakukan. Nah, angket ini saya gunakan untuk mengetahui besarnya motivasi dan minat belajar mahasiswa. Karena data yang saya gunakan statistik parametrik, maka saya membutuhkan asumsi kenormalan sebuah data. Nah, bertujuan untuk memilih uji statistik yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS agar lebih cepat. Untuk pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, ini yang saya uji yaitu 0,818. Nah, di sini normalitas signifikasinya 0,818 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual ini berdistribusi normal. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan regresi. Regresi ini saya pilih untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi terhadap minat belajar mahasiswa. Pertama, kita menentukan uji hipotesis penelitian. Langkah yang kedua, mencari harga sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY dengan menggunakan tabel agar lebih mudah. Mencari persamaan regresi sederhana Y terhadap X dengan menghitung koefisien A dan koefisien B. Melakukan uji linearitas dan signifikasi regresi Y terhadap X. Di antaranya, menentukan nilai kuadrat total, menentukan nilai regresi jika A, menentukan nilai kuadrat regresi jika B per A, menentukan harga kuadrat sisa jika S, dan menghitung juga jumlah kuadrat kekeliruan atau JKG dengan tabel. Kemudian kita menghitung nilai kuadrat tuna cocok jika atau TC, menghitung nilai varian regresi, menghitung varian residu, menghitung varian tuna cocok, menghitung varian kekeliruan. Kemudian kita juga perlu menentukan nilai derajat kebebasan atau DK dari masing-masing sumber varian. Di antaranya ada DKA total, DK rek A, DK rek B per A, DK sisa, DK tuna cocok. DK kekeliruan
Nah, setelah itu menghitung kelinearan persamaan regresi Y terhadap X dengan hipotesis H0, yaitu beta sama dengan alfa plus beta X, dan H0-nya beta tidak sama dengan alfa plus beta X. Untuk perhitungan F0-nya bisa kita hitung. Untuk mengetahui F tabelnya, kita perlu menghitung DK pembilang, DK penyebut, diperoleh 3,44. Dan F0-nya 0,0053. Jadi F0 kurang dari F tabel, sehingga H0 diterima. Kesimpulannya, persamaan regresi Y terhadap X berbentuk garis linear. Selanjutnya, yaitu uji signifikasi regresi Y terhadap X dengan hipotesis H0, yaitu beta sama dengan 0, dan H0, yaitu beta tidak sama dengan 0. Kemudian menghitung perhitungan F0 B per A. Nah, setelah itu kita membuat ringkasan menggunakan tabel ANOVA regresi sebagai berikut. Untuk menentukan F tabel pada uji linearitas dan signifikasi regresi Y terhadap X, mencari DK pembilang dan DK penyebut. F tabelnya diperoleh 4,20 dan F0-nya diperoleh 11,9248. Sehingga F0 lebih besar dari F tabel. Jadi H0 ditolak. Kesimpulannya, motivasi berpengaruh terhadap minat belajar dan pengaruhnya bersifat linear. Selanjutnya, yaitu uji signifikasi koefisien persamaan regresi. Yang pertama, menghitung standar error atau SE kuadrat, menghitung dugaan untuk koefisien alfa dan beta, itu mencari SI dan SJ. Langkah selanjutnya pada uji signifikasi koefisien persamaan regresi, yaitu kita mencari statistik dengan uji T. Di antaranya, hipotesis penelitiannya H0 sama dengan motivasi berpengaruh terhadap minat belajar, dan H1-nya motivasi tidak berpengaruh terhadap minat belajar. Mencari signifikasi dari koefisien I dan J dengan menggunakan uji T pada persamaan regresi, mencari TA dan juga TB. Nah, dari DK sisa, TB-nya diperoleh 3,4631 dan T tabelnya 2,048. Nah, TB lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Hal ini berarti konstata regresi signifikan. Kesimpulannya bahwa motivasi berpengaruh terhadap minat belajar dan pengaruhnya bersifat linear. Untuk langkah yang terakhir, kita menguji koefisien korelasi variabel X dan Y. Di dalamnya yaitu kita mencari uji koefisien korelasi X dan Y. Mencari R, X, Y. Nah, uji hipotesis ini dilakukan dengan mentransformasikan nilai R ke T dengan mencari T-nya terlebih dahulu. Nah, dari DK sisa, kita peroleh 28. Maka, T tabelnya yaitu 2,048 dan T hitungnya 3,4533. T hitungnya lebih besar dari T tabel, sehingga H0-nya ditolak dan korelasi variabel X terhadap Y adalah signifikan, dan dapat diartikan bahwa semakin tinggi motivasi mahasiswa, maka semakin tinggi pula minat belajarnya. Nah, uji koefisien korelasi variabel X dan Y untuk koefisien determinasinya diperoleh 29,8662%. Untuk kesimpulannya, kita peroleh informasi bahwa
29,8662%. Variabel motivasi mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel minat belajar. Dengan kata lainnya, untuk mengontrol prediktor lain yang berkorelasi dengan variabel minat belajar. Kesimpulannya, variabel pengaruh motivasi terhadap minat belajar sebesar 29,8662%. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.